Kenapa? Karena tubuh ini punya hak. Kita ibadah itu hak kita kepada Allah. Tapi wa inna li nafsika alaihi haqqan. Sesungguhnya untuk diri ini juga ada haknya. Apa haknya? Waktunya tidur ya tidur, waktunya puasa ya puasa, waktunya makan ya makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan sholat asar yang kita kerjakan hari ini nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul di waktu subuh dan waktu asar. Maka mudah-mudahan sholat kita ini disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Kita termasuk orang-orang yang patuh taat kepada Allah. Melalui kesaksian malaikat itu, maka mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan keridhoannya buat kita semua. Dengan keridhaan itu, maka mudah-mudahan Allah berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat, dan kita diselamatkan dari ancaman api neraka. Hadirin para pembina dan penerima manfaat di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial PMKS yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo ini, ada satu hal yang dapat kita ambil pada kesempatan ini. Perlu diketahui bahwa kokohnya umat Rasulullah Muhammad SAW, berkembangnya dakwah Rasulullah SAW adalah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah seluruhnya yang ada di Mekah semuanya pindah ke Madinah. Setelah pindah dari Mekah menuju Madinah, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan antara sahabat yang berhijrah atau sahabat yang berpindah dari Mekah menuju Madinah maupun sahabat yang menolong, sahabat-sahabat yang menerima sahabat muhajir tadi yang disebut dengan sahabat Ansor. Dan supaya lebih kuat, maka Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat yang hijrah dan sahabat yang menolong. Sahabat yang hijrah disebut dengan muhajirin, sahabat yang menolong disebut sahabat Ansor. Maka termasuk Rasulullah ini juga mempersaudarakan, diantaranya adalah Salman Al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Saat satu ketika Salman Al-Farisi ini berkunjung ke rumah Abu Darda atau mengunjungi Abu Darda, maka dia melihat Salman ini melihat Ummu Darda ini berpakaian lusuh. Dan kemudian Salman ini bertanya kepada Ummu Darda, "Mengapa kamu seperti ini?" Maka Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak memiliki keinginan terhadap dunia ini." Apa maksudnya? Tidak mempunyai keinginan terhadap dunia ini. Lek awan gak gelem kerja turu, lek bengi gak tahu turu. Lek awan gak kerja, lek bengi gak tahu turu. Kenapa? Kalau siang Abu Darda ini berpuasa,
kalau malam Abu Darda ini tidak pernah tidur karena sepanjang malam Abu Darda ini melakukan munajat, melakukan sholat sepanjang malam. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Abu Darda tidak punya penghasilan. Kalau tidak punya penghasilan berarti tidak ada uang yang dipergunakan untuk membeli pakaian, tidak ada uang yang dapat dipergunakan untuk membeli makanan. Kalau tidak ada pakaian yang dibeli, maka pakaiannya pun juga tidak bagus-bagus amat. Karena pakaian lama-lama itu juga pakaiannya juga menjadi rusak pakaiannya. Maka kemudian saat bertanya kenapa begitu, Mas Hanafi duduk tetap. Saat itu kemudian saat Ummu Darda menyampaikan bahwa Abu Darda tidak punya keinginan sama sekali terhadap dunia, maka tak lama kemudian datanglah Abu Darda dan dia langsung membuat makanan untuknya. Kemudian dia berkata, makanlah, aku sedang berpuasa. Saat Abu Darda datang, maka kemudian disajikanlah makanan yang ada di depannya. Salman itu, ini makanan, silahkan makan. Apa jawabannya Abu Darda? Silahkan dimakan, aku sedang berpuasa. Maka Salman berkata, aku tidak mau makan sebelum kamu makan. Jadi ketika Salman ini disuguhi makanan, kemudian Ummu Darda menyuguhi makanan yang disuguhkan itu kemudian disuguhkan kepada Abu Darda. Abu Darda menjawab, aku tidak makan, aku hari ini berpuasa. Apa yang dikatakan oleh Salman? Aku tidak akan makan jikalau engkau tidak makan juga, atau aku tidak makan sebelum kamu makan. Maka Abu Darda pun makan. Tatkala malam tiba, Abu Darda itu bangun lagi untuk melakukan sholat malam. Maka Salman berkata kepada Abu Darda, tidurlah. Dia akhirnya tidur. Maka tatkala tiba akhir malam, Salman berkata, bangunlah sekarang, bangunlah sekarang. Lalu mereka berdua bersama-sama sholat. Maka saat itulah kemudian Salman berkata, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk Tuhanmu itu punya hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Di dalam dirimu itu juga ada hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Untuk keluargamu itu juga ada hak. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Maka berilah masing-masing dari itu haknya. Apa maknanya? Untuk Allah ada hak, yaitu melakukan ibadah. Sholat yang kita kerjakan itu sudah ada waktunya. Sekali lagi, sholat yang kita kerjakan ada waktunya. Selain sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Sholat 5 waktu adalah isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, yang disingkat dengan Islam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, disingkat Islam. Selain sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Kalau di pagi hari ada sholat duha. Kalau di malam hari ada sholat malam. Namun sholat malam itu tidak dilakukan sepanjang malam, dari isya sampai subuh, tapi paling awal separuh malam atau bangun jam 12. Yang paling bagus adalah sepertiga malam, bangun jam 2 atau jam 3. Kenapa? Karena tubuh ini punya hak. Kita ibadah itu hak kita kepada Allah. Tapi wa inna li nafsika 'alaihi haqqan. Sesungguhnya untuk diri ini juga ada haknya. Apa haknya? Waktunya tidur ya tidur, waktunya puasa ya puasa, waktunya makan ya makan. Jangan sampai siangnya tidak pernah makan karena sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun puasa terus.
Begitu pula sepanjang malam sholat terus, tiap-tiap tubuh ini juga ada hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya untuk dirimu itu ada hak, untuk tubuhmu itu ada hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, untuk keluargamu itu juga ada hak. Apalagi laki-laki itu punya kewajiban bekerja. Kalau laki-laki sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja, maka mau makan apa keluarganya? Saat kemudian kebutuhan sekolahnya, kebutuhan pakaiannya diambil dari apa kalau tidak bekerja? Kalau malam bangun terus, maka secara otomatis siang hari, pagi hari ngantuk. Kalau pagi hari, siang hari ngantuk, maka tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, menghasilkan apa? Maka itulah yang kemudian fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah setiap itu. Untuk Allah ada haknya ditunaikan, untuk diri ada haknya ditunaikan, untuk keluarga ada haknya ditunaikan. Maka setelah Salman berkata demikian kepada Abu Darda, fa'atan nabiyya, maka datanglah mereka berdua kepada Nabi, fa dzakara dzalika lahu, maka kemudian disampaikan demikian itu, maka bersabdalah faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqa Salman, benar apa yang dikatakan Salman. Saudara-saudara, khususnya penerima manfaat, maka di saat apapun yang diprogramkan di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini, lakukan. Kalau waktunya tidur, waktunya kerja bakti, programnya ikuti, seluruhnya ikuti. Maka hak-hak masing-masing itu punya hak, termasuk dalam pergaulan itu ada hak. Saya mengulang lagi apa yang saya sampaikan kemarin, setiap orang yang ada di sini punya hak dan punya kewajiban. Hak saudara sudah diberikan di balai ini. Waktunya makan, saudara dikasih makan kan? Waktunya tidur, saudara dikasih tempat tidur. Dan ada kewajiban yang perlu dikerjakan. Apa kewajibannya? Apapun yang menjadi peraturan di balai ini, apapun yang menjadi aturan di balai ini, apapun yang diprogramkan di balai ini, maka kewajibannya adalah mematuhi dan melaksanakannya. Sami'na wa atokna, kami dengar dan kami taati apapun yang menjadi program dan peraturan yang ada di sini. Termasuk jaga diri baik-baik. Sekali lagi, jaga diri baik-baik. Selalu ingat bahwa sesungguhnya apapun yang dilakukan ada akibatnya. Kalau pembina menyampaikan bahwa laki-laki kumpul sama laki-laki, perempuan kumpul sama perempuan, itu peraturan. Udah ada aturan itu. Peraturan ini tidak boleh dilanggar. Kalau sampai melanggar, ibarat naik bis, sopir itu bagaimana bisa mengendarai bis ini melaju kencang. Penerima manfaat ini adalah penumpang. Peraturan sudah ditunjukkan, ibarat penumpang jangan mengeluarkan anggota badan. Tapi ada penumpang yang mengeluarkan anggota badan, tangannya misalkan dikeluarkan di jendela. Tiba-tiba kemudian bis ini berpapasan dengan kendaraan lain, disambarlah tangannya itu sampai patah tangannya. Maka sopir tidak akan menanggung itu, karena sudah dikasih peraturan dilarang mengeluarkan anggota badan. Udah diingatkan, barang rusak atau hilang resiko ditanggung penumpang, tapi barang-barang dibiarkan sedemikian rupa sehingga ada hilang, ada rusak. Begitu pula di balai ini adalah ibarat bus. Seluruh pembina ini adalah sopir, sudah diingatkan penumpangnya, penerima manfaat ini. Kalau sudah diingatkan kemudian ada sesuatu, maka yang menanggung adalah penerima manfaat, warga yang ada di balai ini. Maka sekali lagi, untuk keseimbangan itu,
apapun yang sudah diperintahkan oleh pembina, apapun yang diperintahkan oleh petugas, maka tugasnya adalah patuhi, taati apa yang menjadi aturan itu. Karena hak-hak dari penerima manfaat ini sudah diberikan semuanya. Makan berapa kali sehari semalam? 3 kali. Saya aja makan rata-rata sehari 2 kali, pagi sama malam. Siang hampir jarang makan. Artinya apa? Ini wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Udah dapat makan berapa kali? 3 kali. Belum lagi snack dan sebagainya. 3 kali. Belum lagi ada snack. Ada snack buat nih ya? Ada snack. Kurang apa itu? Kewajibannya adalah patuhi. Sekali lagi, kewajibannya patuhi. Kalau sudah demikian, maka hal-hal apapun resiko tetap ditanggung penumpang, ibarat tadi. Maka mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dengan selamat dunia, selamat akhirat, dan diselamatkan dari api neraka, baik api neraka dunia maupun api neraka di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wal-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.